Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Bukan hanya keselamatan untuk hidup pada saat ini maupun pada yang akan datang. Tetapi Engkau juga beri kami anugerah ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan, menyampaikan berita keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya Tuhan, biar Engkau yang terus menolong dan menguatkan kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan apa yang Engkau akan katakan kepada kami. Berbicaralah Engkau kepada kami, dan biarlah kami boleh menangkap dengan baik. Dan biar Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi ini. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur jikalau kita boleh memiliki kesempatan untuk bersama beribadah. Hari ini kita punya tema yaitu The Kingdom, The Ambassador of the Kingdom. Ya, jadi kita punya tema yaitu ambasador. Apa itu ambasador? Siapa yang tahu, saudara? Ambasador. Indonesianya yaitu duta, begitu ya, duta. Saudara, mari kita lihat bagian firman dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara, kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama menyimak dan saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Saudara, saya baca dari TB2 ya. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang berusaha untuk menjadikan firman Tuhan ini bagian di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini saya ambil foto pada waktu Indonesia mengutus duta-duta besarnya atau ambasadornya ke negara-negara di mana Indonesia punya hubungan. Saudara, untuk mengutus orang-orang ini, maka harus ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Yaitu mereka adalah orang-orang yang memang mumpuni untuk itu, saudara. Ada rekomendasi yang akan diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Orang-orang itu sudah di-screening begitu rupa. Kesetiaan mereka kepada negara dan kesungguhan mereka untuk bisa menjadi seorang duta dan kemampuan mereka untuk bisa bagaimana mereka menyampaikan pesan-pesan atau hal-hal yang harus mereka kerjakan di negara di mana mereka ditempatkan, saudara. Jadi mereka semua sudah benar-benar terseleksi dengan baik, saudara. Dan
nama-nama itu diberikan kepada presiden. Lalu presiden memberikan surat kuasa dan meresmikan mereka, mengutus mereka ke negara-negara di mana mereka ditempatkan. Dan di negara-negara di mana mereka ditempatkan itu, mereka akan disambut dengan baik. Mereka diterima dengan baik. Dan mereka dipersilakan untuk melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan misi yang diberikan oleh negara kepada mereka. Saudara, begitu baik dan begitu terhormat keberadaan mereka. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ketahuilah bahwa engkau dan saya adalah juga ambassador. Ambassador daripada Kristus, Raja, Kerajaan Allah. Saudara, kita bersyukur saudara. Tidak ada screening yang begitu ketat untuk kita. Tidak ada sesuatu yang membuat kita akhirnya harus didiskualifikasi. Tetapi kita semua, dengan anugerah Tuhan, di dalam kematian Kristus, kita ini yang tidak layak ini, kita yang harusnya binasa ini, saudara, kita diselamatkan. Dan kita dianugerahi, bukan hanya keselamatan tetapi juga kesempatan untuk menyampaikan anugerah keselamatan itu kepada orang lain. Di dalam ketidaklayakan kita, darah Kristus melayakkan kita, menguduskan kita, supaya kita ini boleh menjadi duta-dutanya. Saudara, Tuhan ingin engkau dan saya menjadi utusan-utusannya. Walaupun saudara, mungkin kita tidak memiliki kuasa apapun, tidak memiliki kemampuan apapun, tetapi kita bersyukur. Tuhan Yesus berkata kepada kita dalam bagian firman Tuhan ini, saudara. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, Tuhan Yesus bicara ini setelah apa, saudara? Setelah dia mengalami kebangkitan, saudara. Yesus setelah bangkit, dia memiliki kuasa yang penuh daripada Tuhan Allah pada waktu ada dalam dunia ini. Dia menjadi pemenang. Dan dia ingin memberikan kemenangan itu kepada orang lain. Bukan engkau dan saya saja, tapi semua orang dalam dunia ini. Itu sebabnya pintu surga yang sudah terbuka itu. Dan setiap orang itu boleh masuk ke dalamnya. Melalui karya Kristus di kayu salib. Saudara, membuat engkau dan saya dan semua orang berdosa itu memiliki kesempatan untuk masuk. Dan Tuhan Yesus katakan, kepadaku diberi kuasa. Untuk apa? Untuk setiap engkau dan saya yang diutus ke berbagai tempat di dunia ini untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Pintu surga yang terbuka itu di dalam karya Kristus itu. Engkau diberi kuasa untuk menyampaikan berita itu, saudara. Engkau diberi kuasa mewakili Kristus dalam dunia ini. Untuk membawa orang-orang kepada dia untuk diselamatkan. Kuasa kemenangan Kristus diberikan kepadamu dan kepadaku. Dan engkau dan saya adalah ambassador daripada Kristus. Engkau adalah duta-duta Tuhan yang diperkenankan dan dilayakkan oleh karena anugerah daripada dia. Saudara, mari kita sambut anugerah ini. Mari kita sambut dan kita kerjakan anugerah ini, saudara. Seperti Yesus mengutus murid-murid pada waktu itu. Sekarang dia mengutus engkau dan saya untuk menjadi ambasadornya. Kemana, saudara? Yaitu diutus ke tengah-tengah dunia yang gelap, saudara.
ke tengah-tengah dunia yang berdosa, ke tengah-tengah dunia yang akan binasa, yang hopeless, tidak ada pengharapan apapun, yang ada adalah kebinasaan, kematian yang kekal, saudara. Saudara, engkau diutus ke tempat yang gelap untuk menjadi terang, menyatakan terang Allah. Engkau diutus tengah-tengah dunia yang berdosa untuk menyatakan kebenaran daripada Tuhan Allah. Memberitakan kebenaran, yaitu apa? Bahwa Yesus Kristus sudah menang atas maut. Yesus Kristus telah membuka pintu surga itu buat orang-orang yang mau datang kepadanya. Ini kebenaran, saudara. Untuk memberitakan berita itu, saudara. Kita diutus ke dalam dunia ini. Dunia yang akan binasa, supaya dunia yang akan binasa ini boleh diselamatkan. Saudara, engkau diutus untuk membagi kasih Allah yang menyelamatkan itu, saudara. Kau dan saya diminta untuk menyatakan keselamatan itu. Bagi itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah berita yang seharusnya engkau dan saya tangkap, dan engkau dan saya harusnya kerjakan dengan sungguh, saudara. Saudara, kita bersyukur, saudara, ada 3 kebenaran tentang kita, saudara. Yang adalah duta-duta besar daripada Tuhan. Yaitu sebagai ambassador kerajaan Allah ini, saudara. Engkau dan saya diutus dengan kuasa Kristus. Jadi jangan engkau berkata, aku gak bisa. Aku gak punya kemampuan. Siapa yang mau mendengarkan aku? Oh, jangan, saudara. Jangan itu menjadi alasan-alasan yang seperti pernah dilakukan oleh Musa. Pada waktu Tuhan mengutus Musa, Musa berkata apa? Jangan aku, Tuhan. Aku ini gak bisa apa-apa. Aku ini gak pandai bicara. Utuslah saudaraku itu, Harun. Dia pandai bicara. Tuhan katakan, enggak. Aku tidak utus Harun. Tapi aku pilih kamu dan utus kamu. Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan memilihmu. Tuhan mengutusmu. Bukan karena kepandaianmu. Bukan karena kuasa dan kehebatanmu. Dan fasih lidahmu, bukan. Tapi oleh karena Tuhan menyatakan anugerahnya, kasih karunia-Nya kepadamu untuk diutus. Dan dia menyatakan kuasanya di dalam keterbatasanmu, dalam kelemahanmu. Dia akan menyertaimu, dia akan menolongmu untuk melakukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan. Saudara, Musa berkata, apa mereka akan memandang aku? Siapa aku ini? Who am I? Bangsaku itu akan menolak aku. Mereka akan merajam aku. Dan mereka menanyakan, atas kuasa apa? Siapa yang mengutus kamu untuk pergi kepada kami ini? Untuk membawa kami keluar dari Mesir ini. Siapa? Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka bahwa aku yang mengutus. Lalu kalau mereka menanyakan siapa namamu? Tuhan berkata, aku adalah aku. Kalau dalam bahasa Yunaninya ekoemi. Aku adalah aku. Aku yang mengutus. Enggak ada yang mewakili yang lain. Aku adalah aku. Dia tidak berkata aku adalah raja ini, raja itu. Enggak. Itu semua di bawah kekuasaan Tuhan. Tidak ada yang bisa menyamakan dengan Tuhan. Maka adalah aku adalah aku. Otoritas yang tertinggi, kuasa yang tertinggi. Tidak ada yang bisa mewakili aku. Tuhan Allah, Sang Pencipta. Saudara, Dia yang memberikan kuasa itu. Dia yang sudah menang.
atas maut, atas dosa, yang mengutus engkau dan saya. Jadi tidak ada alasan buat engkau dan saya untuk mengatakan, aku gak bisa, aku gak pandai bicara. Saudara, saya memberitakan Injil sejak saya usia remaja. Serius. Usia remaja, saya SMP terima Yesus, dan berkobar-kobar hati saya untuk beritakan Injil. Saya selalu rindu ya untuk menyatakan itu kepada teman-teman. Caranya gimana, saudara? Saya pertama berdoa dulu. Saya mendoakan supaya orang-orang ini boleh dimenangkan. Dan berdoa itu cukup lama, saudara. Saya berdoa, saudara. Saya juga berusaha bagaimana melakukan pendekatan. Saudara tahu, waktu saya sekolah, saya suka membawa yang namanya dulu itu traktat. Sekarang ini jarang ya. Saudara, saya bawa traktat tentang, biasanya itu ada 4 hukum rohani atau tentang jembatan itu, keselamatan itu, saudara. Nah, itu saya bawa. Saya sengaja taruh di tas saya banyak. Satu kali teman saya datang ke saya, "Pak, boleh nggak aku pinjem bolpen?" "Oh boleh, silakan. Ambil di tasku ya." Saudara, saya sengaja dia suruh ambil langsung. Waktu dia buka tas saya dan dia ada traktat, lalu dia lihat-lihat, lalu dia ngomong, "Boleh nggak?" "Ya boleh, ambil." Atau orang Muslim ya. Ambil, dia baca. Saya sengaja, saudara, dia ambil sendiri bolpen dengan harapan dia lihat tuh traktat yang menarik dan akhirnya dia ambil. Puji Tuhan. Saya bersyukur dia bisa baca itu, silakan. Dan saya berharap biar ya Roh Tuhan lah yang bekerja untuk dia. Supaya dia boleh mengalami jamahan Tuhan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, banyak cara yang saya bisa lakukan. Saudara tahu, saya punya sekolah. Itu jarak saya dengan dari rumah ke sekolah itu 15 menit saya naik kendaraan. Naik bus. Kalau naik bus, itu yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk duduk di samping orang lain. Saya nggak cari tempat sepi. Tapi saya coba kalau ada tempat duduk kan 2 atau 3 gitu ya. Kalau dia sendiri, saya datengin. Saya duduk, ya, mungkin dia melamun, bengong, ya. Lalu saya mulai buka pembicaraan. Saya sapa, begitu ya. Lalu saya mulai bicara, ngomong. Dan mulai dari ngomong yang sederhana, biasa, saya berusaha bagaimana bisa masuk ke dalam beritakan Injil Tuhan. Oh, nggak ada ngajarin saya. Saya belum pernah belajar PI pribadi dan saya juga belum pernah sekolah teologi, masih SMP, SMA. Nah, dalam zaman-zaman itu saya lakukan itu, saudara. Jadi sepanjang jalan bus yang saya naiki itu, sekolah saya sudah lewat, tapi pembicaraan saya belum selesai. Saya biarkan, nanti saya di terminal sebelah depan itu saya berhenti, baru saya nanti lanjut balik lagi. Karena saya harus selesaikan berita itu. Itu yang saya lakukan, saudara. Saya gak bicara. Suatu kali saya pernah, saudara, sampai diginiin, saudara. Bapak kenal Tuhan Yesus, saya gitu kan ya. Dan saya cerita sama dia, Tuhan Yesus itu bagi saya adalah Tuhan saya. Lalu saudara, dia diam menjadi bapak-bapak pakai tongkat gitu kan, dia bilang. Lalu dia mulai nggak suka dengan saya, dia ketok tongkatnya. Pagi-pagi sudah khotbah. Diam. Saya disentak gitu ya. Saya langsung. Lalu terminal berikut saya turun, saya langsung ngomong. Pak, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Saya turun.
Saya hanya berharap ada kata kalimat Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Itu terngiang di telinga dia. Saya selalu lakukan itu, saudara. Walaupun ada penolakan. Dan memang saya belum punya cara yang baik untuk bagaimana berhikmat menyampaikan firman. Naik becak, ya, pergi ke persekutuan. Saya setiap Rebo itu ada persekutuan doa remaja. Ya, namanya Rabu Ceria, begitu ya. Zaman saya itu. Setiap Rabu itu saya nanti-nantikan. Pada waktu saya naik becak untuk pergi ke gereja, saudara, saya selalu berusaha untuk bicara kepada tukang beca. Pak, ya, Bapak tahu Tuhan Yesus? Oh, rumahnya di mana, Dek? Nah, ya kita, oh, dia berarti nggak tahu tuh sama sekali gitu ya. Jadi Coca-Cola dia lebih tahu daripada Tuhan Yesus. Lalu saya coba cerita sama dia. Saya orang Kristen, Pak. Dan di dalam kitab suci saya ceritakan siapa Yesus. Sepanjang perjalanan saya berusaha untuk terus cerita Yesus kepada orang itu. Setelah selesai turun, saya kasih uang. Bapak, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Udah. Saudara, saya selalu mempunyai kesempatan, cari kesempatan untuk beritakan itu. Sampai sekarang, saudara, saya di mobil ada traktat. Silakan buka mobil saya di depan pintu saya. Di situ, di supir itu, di bawah itu ada traktat. Ya, yang saya bagikan. Saya dapat dari ODB, begitu ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Dan saya kadang suka taruh itu, ya, saya cuci pakaian di laundry, saya permisi. Mbak, boleh enggak saya titip ini? Apa itu traktat? Ya, saya taruh, saudara. Dan saya suka lihat kalau sudah habis saya datangin lagi. Oh, habis ya Mbak? Iya, banyak yang minta. Oh ya, puji Tuhan, saya kasih lagi ke stok. Saudara, bisa kita lakukan. Engkau dan saya adalah duta Kristus. Banyak hal yang kau bisa lakukan dalam kehidupanmu. Dan kuasa Kristus akan bekerja melaluimu dan melalui apa yang kau kerjakan. Ya. Dan kuasa Kristus akan bekerja dalam setiap orang yang membaca traktat, mendengar kesaksianmu, dan apa yang kau kerjakan tidak sia-sia. Nama Yesus yang kau sebut dan kau katakan itu, saudara, punya kuasa yang begitu luar biasa. Kuasa yang bersifat kekal. Yang memberikan kehidupan di dalam kekekalan bagi mereka yang menerima Kristus atas pemberitaan itu. Tetapi juga memberikan kekekalan, yaitu kematian yang kekal bagi mereka yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhannya. Saudara, nama Yesus membawa seseorang kepada kekekalan. Dan itu tergantung anugerah Tuhan kepada orang itu. Apakah dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Tetapi yang jelas kita sudah nyampaikan, Yesus Kristus yang sudah menang, yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Setiap orang yang mau percaya kepadanya. Saudara, Yesus berkata kepada kita, kebenaran kedua adalah kita dipanggil, ya, kita dipanggil. Tuhan memanggil. Tuhan memilih engkau. Dan Tuhan tidak memanggil yang lain, tetapi engkau secara pribadi demi pribadi. Engkau dan saya. Saudara, kalau engkau mendengar panggilan Tuhan, segera respon. Jangan kau tunda-tunda, saudara. Tuhan memanggil engkau. Untuk apa? Pergi. Ayo. Ini perintah, saudara. Tidak ada option. Tidak ada tawar-menawar. Pergilah. Apa yang harus dikerjakan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Caranya gimana? Beritakan Injil Tuhan. Setelah engkau beritakan Injil Tuhan,
Engkau tidak membiarkan mereka hanya mendengar Yesus Kristus dan menjadi seorang Kristen. Tetapi juga engkau harus membawa mereka untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Yaitu menjadikan mereka murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan, belajar untuk lebih dalam lagi. Ya, saya kadang membawa orang-orang yang sudah itu, ayo ikut persekutuan. Ya. Ikut persekutuan. Kalau dulu namanya itu kelompok kecil atau KTP. Bawa ke KTP. Ya. Supaya mereka semakin mengenal Tuhan, mereka semakin mencintai Tuhan. Menjadi murid Tuhan. Seperti engkau dan saya menjadi murid Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kita ini disertai oleh Kristus. Kita enggak sendirian. Tuhan menyertai kita. Bukan pada waktu sekali-sekali, waktu kita beritakan Injil, tapi seterusnya, saudara. Apa yang sedang engkau kerjakan dan apa yang engkau sedang rancangkan dan apa yang engkau punya timeline untuk lakukan itu, Tuhan menyertaimu. Bahkan sampai akhir hidupmu. Tuhan yang sama akan terus menyertai engkau dan saya. Beberapa waktu yang lalu saya coba merenungkan sama Tuhan. Tuhan, apakah engkau sama seperti Tuhan yang dulu waktu aku masih remaja? Dan jawabannya adalah sama. Aku tidak pernah berubah. Terus saya dalam hati berenungan lagi, Tuhan, saya yang berubah ya Tuhan. Saya mulai kurang kasih kepada engkau. Saya mulai kurang kasih kepada sesama. Oh, engkau tetap tidak pernah berubah. Ampuni saya Tuhan. Saya mau seperti saya waktu saya remaja. Saya mau punya semangat seperti dulu. Saya mau kembali engkau pakai Tuhan. Wah, itu kerinduan saya kembali. Saya minta Tuhan revive saya. Tuhan perbaiki saya, perbarui saya. Saudara, Tuhan yang waktu saya remaja menyertai saya sampai saya jadi pemuda. Sampai saya sekarang menjadi seorang tua. Dia tetap menyertai saya. Dan dia tetap mengasihi saya. Dan dia tetap mau memakai saya. Tinggal saya, mau enggak Tuhan tetap berkarya di dalammu. Membiarkan dia bekerja. Dan bersama denganmu. Saudara, kadangkala dalam momen tertentu kita sering meninggalkan Tuhan, bukan? Kita lari daripada panggilan itu. Dan kita mengabaikan berita Injil itu. Dan kita mengikuti rutinitas pelayanan gerejawi. Dan kita lupa bahwa tujuannya adalah membawa jiwa kepada Tuhan. Makanya saya gak setuju kalau seorang hamba Tuhan dikatakan bukan seorang penginjil. Seorang hamba Tuhan harusnya seorang penginjil. Penginjil bukannya jabatan. Penginjil adalah satu yang namanya panggilan Tuhan. Semua kita adalah penginjil. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diminta oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu saudara. Jangan lupa saudara itu. Ini perintah, bukan optional. Yang harus engkau dan saya kerjakan dan lakukan saudara. Seumur hidupmu. Dan seumur hidupmu itu juga Tuhan akan menyertaimu. Dan engkau tidak akan pernah berjalan sendirian. Kau tidak akan pernah alone. Tuhan akan terus menolongmu. Dan bahkan saat engkau lemah, kau tidak berdaya, Tuhan akan menggendongmu. Tuhan akan menggendongmu. Dia tetap setia kepadamu dan kepadaku. Penyertaannya terus untuk selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan amanat agung itu sama dengan hidup dengan sengaja, intensional. Untuk apa?
menjangkau orang lain, reach out. Membagikan Injil, share. Membimbing mereka menjadi murid Tuhan. Dan kita boleh bersandar bukan kepada kekuatan kita, tapi kepada kekuatan Allah, kuasa Allah, yaitu Kristus. Jangan mengandalkan dirimu. Kita tidak ada apa-apanya. Kita butuh Dia. Kuasa yang daripada Dia untuk itu. Saudara, karena itu saudara mulailah dari lingkungan kita yang terdekat. Keluarga kita. Doakan papa mamamu. Apa sudah dengar Injil? Dan sudah terima Injil Yesus yang menyelamatkan itu. Saudara-saudaramu. Apakah mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara, saya ingin saksikan. Sejak saya seusia kalian terima Yesus, saya berdoa untuk keluarga saya sampai hari ini. Saya berdoa supaya Tuhan menjamah mereka. Tuhan melahirbarukan mereka. Perlahan tapi pasti saya melihat bahwa Tuhan bekerja. Tuhan menjamah adik saya. Dan dia boleh mulai percaya Yesus dengan sungguh. Dia ikut Yesus dan terima Yesus. Dan saya masih berdoa terus dengan adik saya yang lain. Berapa tahun saudara? Puluhan tahun. Hampir 40-an tahun lebih. Saya berdoa. Saya yakin Tuhan akan bekerja. Tapi saya akan tetap konsisten doa. Dan doa saya sehari bukan sekali. Sehari bisa beberapa kali. Teringat langsung doa. Tuhan jamah, Tuhan tolong. Tuhan utus orang untuk bicara berita Injilmu. Tuhan tolong, jamah dia. Perbaharui dia, lahir barukan dia Tuhan. Selamatkan Tuhan. Jangan biarkan seorang pun binasa Tuhan. Itu doa saya, seruan saya puluhan tahun. Saudara, doakan papa mamamu. Doakan saudara-saudaramu sebelum mereka dipanggil Tuhan. Sebelum itu mereka boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mendapatkan kehidupan yang kekal karena Yesus hidup dalam dia. Karena orang yang tidak hidup dalam Kristus, dia ada dalam kematian yang kekal. Saudara bayangkan itu. Kemana papa mama kita? Kemana saudara kita? Sudah mendapatkan hidup kekal? Atau mereka masih berada dalam keberdosaan dan kematian kekal? Saudara doakan mereka. Berlutut di hadapan Tuhan. Doakan. Sebut nama mereka satu persatu. Mohon Tuhan belas kasihan. Dan jadikan dirimu juga saksi Tuhan melalui kehidupanmu. Melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu. Supaya mereka melihat Kristus yang hidup di dalammu. Dan mereka mau mengikut Kristus. Dan mereka mau memperoleh keselamatan dalam Kristus melalui kamu. Melalui kesaksian hidupmu. Begitu juga di tempat engkau kuliah, sekolah, bekerja. Saksikan Kristus. Ada orang-orang yang tidak tahu arah hidupnya sebenarnya. Mereka butuh Kristus. Saudara, Tuhan utus engkau sebagai ambassador-Nya untuk menjangkau mereka. Perintah Tuhan sebagai ambassador cuma satu. Beritakan Injil Tuhan. Ajarkan itu kepada mereka. Supaya mereka memperoleh keselamatan dalam Tuhan. Dan bangunlah hubungan relasi yang baik satu dengan yang lain dengan teman-temanmu. Mulai dengan persahabatan. Sehingga mereka kelak bisa melihat kamu. Dan akhirnya mereka boleh mau percaya sama Tuhan Yesus. Saudara, waktu saya sekolah,
Saya bersyukur ada orang dari Sumatera Barat yang begitu ketat dengan agamanya. Saya bersyukur saudara, dia akhirnya dengan pertemanan kami, dia boleh percaya Yesus. Dan akhirnya saudara, kami mengantarkan dia ke gereja untuk dibaptis. Dan kami bersyukur saudara, dia boleh percaya pada Yesus. Saudara, perlu kita membuat komunitas yang menggarami mereka. Mereka melihat hidupmu dan hidupku. Sehingga mereka melihat Yesus yang hidup. Dan mereka tertarik untuk menjadi orang percaya mengikut Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang setiap hari saya lakukan juga. Gunakan gadgetmu bukan untuk menikmati kesenanganmu, pikiranmu, hatimu. Gunakan gadgetmu saudara untuk men-sharekan firman Tuhan. Ada kalimat-kalimat yang pada waktu orang lihat ternyata menyentuh dan orang itu boleh diselamatkan oleh Tuhan tanpa engkau sadari. Percayalah setiap firman Tuhan yang keluar itu tidak akan pernah sia-sia. Semua akan bertumbuh dan berbuah. Sharing di statusmu. Ada orang tertentu yang kamu perlu, kamu cari renungan yang terbaik. Saya selalu cari renungan yang berita Injil. Setelah itu saya foto, copy, saya paste ke dia. Saya kirim. Supaya apa? Dia baca firman. Dia dengar firman setiap hari. Gak sia-sia saudara. Percayalah. Pakai gadgetmu untuk beritakan. Menguatkan. Ada yang sharing, setiap hari ada seorang yang masih dengan saya sharing dengan saya. Untuk berita, untuk perkumpulan hidupnya. Dan saya selalu bawakan, ayo kamu datang sama Yesus. Ya. Gunakan gadget itu untuk menyatakan Kristus kepada orang yang membutuhkan Kristus. Mari saudara, engkau ambasador Kristus. Lakukan itu. Gunakan itu saudara. Mulai hari ini jadilah ambasador kerajaan Allah. Di sekolah, di rumah, di kampus. Dan pakai juga media sosialmu untuk itu. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ingatkan kami untuk menjadi ambasador-Mu. Untuk menyampaikan berita Injil-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan tolong kami, pakai kami. Kami lemah, kami terbatas. Kami mau bersandar dan menyerahkan diri kepadamu. Terpuji Engkau Tuhan yang baik, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi utusan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.